Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar pagi ini? Sudah kenalan dengan teman di kiri kanan muka belakang? Ayo salaman dulu satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak. Mengapa saya mengajakkan kita untuk bersalaman seorang dengan yang lain? Sedikit lain dari minggu-minggu sebelumnya. Karena hari ini adalah minggu ketiga Advent, yang disebut juga dengan Minggu Sukacita. Tentang hari ini sebagai hari Minggu Sukacita, hal itu sudah terjadi selama ratusan tahun. Bahkan dalam bacaan kedua nanti kita akan mendengar bagaimana Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi mengajakkan, bersukacitalah, Tuhan sudah dekat. Dan Nabi Sefanya dalam bacaan pertama menyerukan pesan yang sama kepada umat yang dikepung oleh musuh-musuhnya. Nabi mengumandangkan berita sukacita. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ia akan membawa sukacita bagimu. Dia akan berdiam di tengah-tengahmu dan akan membaharui hidupmu dengan kasih-Nya. Dengan dua kutipan kitab suci itu jelas bagi kita. Hidup kita orang-orang Kristen, artinya pengikut Yesus, haruslah selalu bersukacita. Namun harus diingat, sukacita dalam Tuhan harus disampaikan juga kepada orang-orang lain. Sebuah pertanyaan di awal misah kita sebagai bahan pemeriksaan batin, dalam hal apa dan secara bagaimana sukacita itu harus kita tampakkan? Jawabnya bukan di dalam gedung gereja, tetapi di dalam hidup kita sehari-hari, di dalam keluarga, di tempat kerja. Dan hal ini sesuai pula dengan bidang garapan kita. Entah sebagai guru, entah sebagai karyawan, entah sebagai ibu dalam rumah tangga, entah sebagai pastor seperti saya. Mari di awal perayaan ini kita bertanya kepada diri sendiri, adakah kita sudah membagi sukacita Allah itu kepada sesama? Sadar akan aneka kekurangan bahkan dosa, mari bersama-sama kita mohon pengasihan-Nya dalam doa tobat. Tobat kita lambungkan dalam lagu Kyrie. Ya Tuhan,
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam perayaan Misah ini, bersama beberapa sahabat, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan pada hari ulang tahun ke-22 Maria Veronica Gregoria Monteiro dan Natalia Elizabeth Gregoria Monteiro. Syukur atas kehamilan pertama dari seorang saudari kita. Sekaligus mohon berkat kesehatan sampai pada saat melahirkan nanti. Yang ketiga, syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas kesembuhan Ibu Putu Setiawati, serta mohon doa bagi Bapak Budi Hubertus Iapari yang sementara dirawat di ruang ICU sebuah rumah sakit. Semoga Tuhan Bapa yang penuh belas kasihan menyambut syukur ulang tahun saudara-saudari kita, memberkati Bapak Iapari, serta menganugerahkan berkat yang setiap kita butuhkan untuk dapat menjadi pembagi rahmat bagi sesama. Marilah berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakan cinta kasih-Mu kepada setiap kami, dan berkatilah kami anak-anak-Mu ini, khususnya kala kami menyongsong duta kasih setia-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Zefanya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel. Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau, Ia membarui engkau dalam kasih-Nya, dan Ia bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Berserulah dan bersorak-sorailah,
sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Berserulah dan bersorak-sorai, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan, dan mata air keselamatan. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah nama-Nya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa nama-Nya tinggi luhur. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaknya ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu, datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Yohanes menjawab, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajihmu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Oleh karena itu, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan ia bakar dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang saya kasihi, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk melihat ke Corona Advent kita yang ada di depan. Ayo,
lihat sekali waktu. Sesudah melihat, saya susul dengan pertanyaan lain. Apa yang mencolok sekali, beda dari sebelum-sebelumnya pada Corona Advent kita itu? Ayo, siapa tahu jawab? Apa? Kenapa lilinnya? Maaf saya. Ayo non, kamu non. Warna lilinnya beda satu. Dari dulu juga aku tahu itu. Tapi yang khas hari ini. Sama juga itu jawabnya. Warna rose, warna sukacita, podo wae itu. Tidak, maksud saya yang mencolok sekali hari ini, beda dari sebelumnya. Maaf, diam tolong. Apa Bu? Warna, aku aja lihat ke sana kok. Lihat ke aku lagi. Itu tuh loh. Advent itu lihatan itu. Apa yang khas? Apa? Itu dia. Mulai hari ini 3 dari 4 lilin itu bernyala. Minggu lalu hanya 2. Minggu sebelumnya 1. Hari ini 3. Jangan ketawa, ini serius ini. Sederhana. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, lilin Advent kita ada 4, itu menandakan selama 4 minggu kita beradvent. Dan ketika lilin ketiga sudah dinyalakan seperti pagi ini, itu berarti Natal sudah sangat dekat. Natal sudah sangat dekat. Oleh kenyataan Natal sudah sangat dekat, kita pun disadarkan lagi bahwa makna terdalam dari Natal adalah seperti yang kita dengarkan dalam bacaan-bacaan suci hari ini. Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Dalam keadaan terbelenggu di penjara, sambil menanti saat eksekusi hukuman mati, Paulus mengajak umat di Filipi dalam bacaan kedua untuk bersukacita karena Tuhan sudah dekat. Dengan itu, kepada kita mau disampaikan, baik dalam suka maupun duka, baik ke dalam pahit, getir, dan manisnya kehidupan, Allah hadir sebagai penyelamat. Bahkan Ia mau selalu membaharui hidup kita dalam dan dengan kasih-Nya. Pertanyaan mendasar, etiskah kita bergembira di tengah situasi dunia seperti hari-hari ini yang penuh dengan derita?
Di Flores Timur sana, gunung apa namanya? Lewotobi laki-laki, yang perempuan masih diem, meletus. Dan ada ribuan orang mengungsi. Bukankah kala merayakan Natal ada di pengungsian tidak enak? Dan hari-hari terakhir ini hujan dari pagi hingga malam, malam sampai pagi. Bukankah di antara kalian mungkin ada yang tinggal di rumah kos-kos dan rumah kos-kos itu bocor? Bagaimana mereka bisa tidur? Dan kita juga mendengar pengumuman dari Presiden Prabowo bahwa mulai 1 Januari pajak akan naik 12%. Ini situasi dunia kita. Dan ini menjerat sebagian besar orang Indonesia. Pertanyaannya, etiskah kita bersukacita dalam situasi seperti itu? Selanjutnya, bagaimana bersukacita dalam keadaan terbeban? Baik beban dalam diri masing-masing kita maupun beban oleh sekitar kita. Bagaimana caranya? Kalau kita dalam keadaan baik-baik, mudah untuk bersukacita. Umat Tuhan yang saya kasihi, yang pasti kedekatan Allah dengan manusia tidak berarti bahwa kita meniadakan segala pergumulan dan keprihatinan di tengah-tengah dunia kita. Tidak berarti pula bahwa kita cuci tangan dan membiarkan Allah menyelesaikan segala sesuatunya sendirian bagi kita. Benar, Allah hadir di dunia kita. Dia dekat dengan manusia. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Itu pemberitaan Injil minggu lalu. Di sisi lain, sukacita berkat keselamatan Allah bukannya tanpa tuntutan dan rintangan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebanyak 3 kali, angka 3 adalah angka sempurna dalam Injil yang kita dengarkan tadi. Orang lalu bertanya, apa yang harus kami perbuat supaya mampu dalam situasi dunia ini saya bergembira? Apa yang harus saya buat? Lalu kepada mereka Yohanes menjawab, barang siapa mempunyai 2 baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Dari jawaban Yohanes kepada orang-orang yang bertanya apa yang harus kami perbuat, mencolok satu pesan, bahwa hidup manusia di dunia adalah hidup yang berbagi. Hidup yang berbagi. Berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan dan dalam situasi sulit hidupnya. Membagi dalam arti memberikan, bukan memberi apa yang sisa dari diri kita. Juga bukan memberi apa yang Anda dan saya tidak butuhkan. Juga tidak berarti memberi dari apa-apa yang tidak lagi kita sukai. Bukan. Kita harus memberi, berbagi dengan tulus
apa yang saya dan Anda sendiri butuhkan. Menjelaskan hal ini, mari kita lihat kisah si janda miskin yang masuk ke Kenisah. Seorang janda dalam masyarakat Yahudi adalah orang yang tidak punya laki-laki, yang tidak punya gantungan, juga tidak punya penghasilan tetap. Namun ketika ia memberi apa yang ada padanya, yakni 2 peser dinar. Ia serahkan semua. Beda dengan orang kaya yang juga datang kala itu. Ia memberi uang banyak, tapi itu merupakan kelebihan yang ada padanya. Buahnya pun jelas, Tuhan memuji si janda miskin itu. Dan itulah berbagi. Itulah memberi yang tulus. Memberi tanpa memikirkan diri sendiri dan imbalannya. Alasan si janda miskin berani memberi sedemikian karena ia percaya Tuhan ada bersamanya. Umat Tuhan yang saya kasihi, selanjutnya kepada para pemungut cukai yang mewakili pegawai pajak, pejabat perdagangan, Yohanes menyerukan, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Artinya, Yohanes tidak minta supaya mereka meninggalkan profesinya. Tidak. Yohanes hanya mau mengatakan, jangan memperkaya diri dengan memeras sesama rakyat. Jauhkan dirimu dari segala keserakahan, nafsu uang dan kuasa, apalagi dengan mengorbankan saudara-saudarimu. Tegakkan keadilan dan kasih dalam lingkungan kerjamu. Dengan demikian, kerajaan Allah akan menjadi bagian hidupmu. Dan kepada orang-orang lain yang mewakili tentara, polisi, pejabat pemerintahan, Yohanes berkata, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkan dirimu dengan gajimu. Orang-orang dalam profesi itu hendaknya jangan sibuk mengurusi kepentingan sendiri dan mengabaikan kewajiban untuk rasa aman, damai, dan penegakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Jangan terlibat dalam penyalahgunaan wewenang yang dipercayakan kepada Anda. Itulah nasihat-nasihat yang berguna bagi kita dalam rangka bersukacita menyongsong Tuhan sekalipun situasi kondisi tidak mengenakkan setiap kita. Umat Tuhan yang saya kasihi, liturgi hari Minggu ketiga masa Advent ini sungguh mau mengajak saya dan Anda untuk mau memeriksa diri kita masing-masing. Dan dalam pemeriksaan diri masing-masing, kita boleh bertanya, apa yang saya, apa yang Anda harus perbaiki dalam hidup kita, supaya boleh mengalami Natal dengan penuh makna dan sukacita. Apa yang saya, apa yang Anda harus ubah, bertitik tolak dari apa yang disampaikan Yohanes mewakili pewartaan gereja hari ini. Kita dapat mengatakan kita harus berani keluar dari diri kita masing-masing. Sangat mungkin selama ini kita hanya memikirkan diri sendiri. Ketika ada undangan AAP di KBG-KBG,
kita enggan keluar. Ketika ada latihan KUR KBG untuk tugas Natal, kita juga enggan untuk bergabung. Ketika ada kegiatan gotong royong di 2 kompleks gereja kita, di mana setiap warga di paroki ini atas nama lingkungan diundang, banyak dari kita yang enggan keluar. Sehingga yang datang gotong royong bersih-bersih di gereja hanya teman-teman yang muka sama saja. Yang lain berangkat dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, sungguh kita harus berani keluar, memberikan waktu, memberikan diri, memberikan apa yang saya dan Anda miliki. Itulah berbagi. Yang dimaksud berbagi di sini bukan semata-mata uang, Bapak Ibu Saudara-saudari. Uang diperlukan untuk kebersamaan. Tapi lebih dari itu adalah dirimu, kehadiranmu. Mari dengan tobat yang sungguh kita mau menanti dan mewujudkan penantian itu dengan memberikan diri kita, membagi diri kita, sehingga Allah yang datang boleh menjadi penyelamat. Untuk itu saya ajak kita hening sejenak. Mari kita gugat diri kita masing-masing. Kenapa sih aku malas selama ini keluar? Kenapa sih aku enggan memberi? Bukankah yang ada pada diriku semata-mata pemberian Allah untuk dibagikan bagi orang lain? Sekarang saya mengundang kita berdiri dan bersama-sama kita mengulang sekali lagi iman kita kepada Dia. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku, Allah kita adalah Bapa yang penuh kasih dan telah memberikan putranya Yesus hanya supaya saya dan Anda selamat. Ia memberikan putra tunggalnya, dan putra tunggalnya memberikan dirinya hingga habis. Dalam kasihnya itu, beranilah kita datang ke hadiratnya seraya memanjatkan doa-doa kita berikut ini. Bagi gereja dan para pejabat di dalamnya, ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam mewartakan kabar sukacita keselamatanmu. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih para gembala gereja, sehingga mereka tetap setia dalam mendampingi perziarahan umat menuju kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, berkatilah mereka agar dengan rela dan gembira mengusahakan kemajuan dan perbaikan masyarakat. Semoga bersama mereka kami mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera seturut kehendak-Mu,
mulai dari keluarga kami, komunitas, dan lingkungan kami sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang kecewa dan bimbang, ya Bapa, terangilah mereka dengan sinar cahayamu. Semoga pengharapan akan kedatangan Kristus memperteguh iman dan mampu menghalau kekecewaan dan kebimbangan, serta membuat tabah saat menghadapi kesulitan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Bapa, sadarkanlah kiranya kami akan cinta kasih-Mu yang demikian agung kepada kami. Karena oleh kasih-Mu, kami Kau semangati dan Kau dorong melaksanakan tugas panggilan kami dengan rela dan gembira hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama saudari-saudari kami yang berulang tahun, Maria Veronica Gregoria Monteiro, Natalia Elizabeth Gregoria Monteiro, serta seorang saudari yang Kau titipkan dengan anak yang masih dalam rahim ibundanya, kami memuji agungkan Engkau atas rahmat kehidupan. Sekaligus kami memohon, semoga berkat-Mu turun atas para saudari kami yang berulang tahun, terlebih atas saudari kami yang sedang mengandung. Semoga saudari kami ini beserta si kecil yang dalam rahimnya senantiasa sehat, Engkau lindungi, dan pada waktunya nanti boleh lahir dalam keadaan sehat, tak kurang sesuatu pun. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama saudari kami Ibu Putu Setiawati yang telah boleh sembuh dari sakitnya. Semoga pengalaman kesembuhan berkat daripada-Mu ini senantiasa memperkuat iman, memperbesar harapan dan kasih-Nya untuk hari-hari yang akan datang. Sekaligus juga kami memohon rahmat jamahan-Mu yang menyembuhkan jiwa raga Bapak Budi Hubertus Yapari yang sementara ini dirawat di ruang ICU. Kiranya putra-Mu Bapak Budi boleh segera sembuh, dan Engkau berkati keluarga yang dengan tekun dan setia mendampingi Bapak Budi kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, sebagaimana orang-orang sejaman Yohanes Pembaptis, kami pun perlu bertobat. Tuntunlah kami untuk melepaskan kesombongan dan egoisme kami, agar kami mampu menghampakan diri seperti Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah para ibu, bapa, saudara-saudari, dan anak-anak, supaya persembahanmu dan juga persembahanku berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu. Semoga dalam hidup sehari-hari pun kami giat mewujudkan cinta kasih kepada sesama dan lingkungan hidup kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kristuslah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung Bunda Perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Kristuslah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes Pembaptis. Kristuslah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Sylvester San, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami memohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau berkenan terlama mukti dan memuliakan Engkau dengan penyertaan anak Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan kita bersedia dalam Dia, bagimu Allah baik kuasa dalam persekutuan dengan Roh, segala hormat dan kemuliaan
menyelalah kita dan menyuruh raja ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuannya. Tapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh.
Mari Bapak Ibu kita doa bersama. Doa tahun pastoral 2024 dan 100 tahun KWI. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab kasih setiamu berlimpah atas kami. Allah Bapa sumber pengharapan kami, sepanjang tahun 2024 ini, Gereja Lokal Keuskupan Denpasar merayakan tahun pastoral, bangkit dan bergerak bersama, mewujudkan gereja sinodal melalui kepemimpinan yang partisipatif dan transformatif. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah para pemimpin pastoral yang Engkau pilih untuk melayani umat-Mu di wilayah Keuskupan Denpasar. Berkatilah mereka agar mampu menjadi pemimpin yang partisipatif dan transformatif serta sehati sejiwa, bangkit dan bergerak bersama umat mewujudkan gereja sinodal. Kami juga bersyukur atas rahmat 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia. Semoga dengan perayaan ini, Gereja Katolik Indonesia semakin bersatu padu, menjadi tanda kehadiran kasih-Mu di dunia ini, dan kiranya gereja-Mu semakin berani menjadi penggerak utama dalam membangun persaudaraan sejati, melestarikan keutuhan ciptaan dan kesejahteraan bersama. Bersama Maria, Bunda segala bangsa dan teladan iman, doa dan harapan ini kami hunjukkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga rezeki surgawi yang telah kami sambut senantiasa meneguhkan kami untuk mengusahakan cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di muka bumi ini, sambil terus mengharapkan kepenuhannya dalam kerajaan-Mu yang abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman Minggu 15 Desember 2024. Panitia Natal. 1. Mengundang warga dan sahabat untuk novena Advent pada Senin sampai Selasa 16 sampai 24 Desember dalam misa harian di dua gereja kita. Gereja Santo Yosef, Jalan Kepundung, tiap pukul 06.00, kecuali hari Jumat pukul 18.00. Kapel Gereja Yesus Gembala yang Baik, tiap pukul 06.30. Kerja bakti pada Minggu sampai Selasa 22 sampai 23 Desember di dua gereja kita menurut agenda panitia Natal. 2. Menghimbau semua warga selama masa Advent dan Hari Raya Natal untuk mengikuti arahan petugas parkir, tata tertib, dan panitia yang bertugas. Mohon tidak membawa tas ransel atau sejenisnya. Khusus untuk yang di Gereja Yesus Gembala yang Baik Ubung, umat yang menggunakan kendaraan online wajib turun dan naik di depan SMK Kesehatan. Rencana perkawinan.
pasangan yang bermaksud untuk melaksanakan perkawinan secara Katolik diumumkan untuk kedua kali. 1. Saudara Paulus Umbutali dengan saudari Margareta Geda Carrere, keduanya berasal dari lingkungan Santa Bernadette. 2. Saudara Pakenimus Insilius Madur dengan saudari Maria Anita Iman, keduanya berasal dari lingkungan Santo Agustinus. 3. Saudara Lodovicus Rahmat dengan saudari Elizabeth Bat, keduanya berasal dari lingkungan Santo Stefanus. 4. Saudara Linggar Saputra Prasetyo berasal dari Jalan Gajah Mada dan Pasar dengan saudari Maria Lim Meime berasal dari lingkungan Santo Agustinus. 5. Saudara Edmund Sinclair Bain dengan saudari Teresa Ketut Dewi Handayani berasal dari lingkungan Santo Yosef Reina de Metz. Apabila umat mengetahui ada halangan dengan rencana penerimaan sakramen perkawinan mereka, wajib memberitahukan kepada pastor paroki dan mendoakannya. Sekian pengumuman. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, izinkan saya menegaskan yang pertama, minggu depan Advent keempat, lalu tanggal 24, Vigili Natal, 25, Hari Raya Natal. Karena pasti banyak kita yang datang ke gereja, antara lain ke gereja ini, sementara jalanan kita hanya satu arah, maka mohon kepada semua kita tanpa kecuali patuh dan mengikuti petunjuk teman-teman kita yang menjaga keamanan dan parkir. Tolong patuh dan mengikuti arahan mereka. Dan bagi sahabat-sahabatku yang memakai kendaraan Grab, mohon turun di depan SMK, juga naiknya dari sana. Tujuannya hanya satu, demi kenyamanan kita bersama. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Yang kedua, pesan dari minggu ketiga Advent. Lilin Corona Advent sudah bernyala 3. Seperti tadi kita renungkan, dengan ini mau dikatakan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Yohanes dalam pewartaannya mengajak kita menyiapkan diri dengan cara berbagi. Berbagi di sini bukan hanya uang, yang notabene mungkin ada yang punya lebih, ada yang punya kurang. Tapi yang diminta adalah berbagi waktu, berbagi diri kita dalam bentuk kehadiran, dalam AAP di KBG, dalam latihan KUR bagi KBG yang bertugas, kehadiran kita dalam gladi bersih nantinya, dan juga bagi teman-teman untuk gotong royong sebagaimana sudah diatur oleh panitia Natal. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, manakala kehadiran diri kita yang dituntut untuk dibagikan,
semua kita bisa, semua kita punya. Mari kita kembangkan semangat. Kehadiranku berguna bagi teman-teman yang lainnya. Kehadiranku berguna bagi sesama lainnya. Semoga dengan cara demikian persiapan Natal kita kali ini sungguh mengantar kita untuk mengalami Natal penuh makna. Akhirnya, selamat hari Minggu Advent ketiga, selamat berlibur barang satu hari, dan mengakhiri perayaan ini, saya mengundang kita untuk berdiri. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa, penuh kasih dan setia, senantiasa menyertai, melindungi, memberkati hidup dan karya kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristik kita sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.